Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7 siswa baru, kelas 7 ya, di SMP Negeri 6 Tuban, mulai dari kelas 7A dan sampai dengan 7H yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu, kita bisa bersilaturahim, kita bisa bertatap muka dalam sebuah kerangka acara yaitu MPLS atau pengenalan lingkungan sekolah untuk kalian yang menjadi siswa baru. Makanya marilah kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima sampai dengan hari ini. Kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tidak lupa saya juga mengucapkan selamat untuk kalian semuanya yang alhamdulillah diterima menjadi siswa baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kalian bisa menjalankan hari-hari ke depan menjadi siswa di SMP Negeri 6 dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat dan sukses. Itu sekali lagi saya mengucapkan selamat ya untuk kalian semua, juga untuk keluarga kalian yang rupanya juga berbahagia dengan diterimanya kalian di SMP Negeri 6 Tuban. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah masa pengenalan kalian sebagai siswa baru dengan lingkungan di mana kalian akan belajar insya Allah 3 tahun sampai dengan nantinya kalian lulus ya. Disinilah kalian akan belajar tentang bagaimana sekolah di SMP, tentang bagaimana lingkungan fisik sekolah kalian, tentang kebiasaan-kebiasaan belajar di SMP, tentang bagaimana kalian nanti berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan guru, dan dengan semua warga sekolah. Untuk itu, kiranya perlu sebelum kita lanjut dengan materi, saya akan memperkenalkan diri anak lebih dahulu. Nama saya Sumi Jati, sering dipanggil dengan sebutan singkat Busum ya, dan saya mengajar mapel bahasa Indonesia. Mungkin kelas 7 atau mungkin kelas 8 atau mungkin kelas 9 kalian nanti akan bertemu saya di mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Sudah mengajar kurang lebih 30 tahun lebih ya. Saya sudah mengajar di SMP 30 tahun lebih, dan dari sekolah ini rumah saya dekat, hanya berjarak 1,5 kilometer ya, tidak ada mungkin ke arah sana di Sukolilo. Bagi kalian yang rumahnya di Sukolilo mungkin sudah tahu ya rumah saya. Itulah perkenalan dari saya. Untuk kalian saya belum kenal satu persatu memang, tapi secara keseluruhan saya sudah mengetahui nama-nama kalian dari daftar yang diterima di PPDB yang kemarin. Karena itu sekali lagi saya ucapkan selamat. Nah anak-anak, ayo Busum kali ini akan memberikan materi untuk mengajak kalian ya. Busum akan mengajak kalian sebetulnya ini mengingat kembali, tapi masalah yang akan kita ingat ini masalah yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu masalah etika ya. Masalah etika dalam pergaulan, baik itu di rumah, di lingkungan sekolah, atau dimanapun kita berada. Nah, tapi sebelumnya agar suasananya lebih santai, agar kita bisa menikmati apa yang nanti akan saya sajikan dan kalian bisa meresapi kemudian melaksanakan, Busum akan memperlihatkan sebuah video. Mungkin saja kalian sudah pernah melihatnya. Silakan dilihat video berikut ini. 3 Yen esok sugeng enjing yen
dilihat kan videonya? Udah dilihat semuanya kan ya? Nah, video tadi memperlihatkan pada kita ada anak-anak SD yang itu adalah mungkin kalian, gambaran dari kalian sebelum kalian menjadi siswa di SMP. Bagaimana kalian diajari oleh bapak ibu guru kalian, guru-guru di SD tentang etika. Tapi pertanyaannya adalah begini, apakah video yang baru saja kalian lihat bagaimana kita beretika dalam pergaulan, apakah kalian semuanya sudah melaksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari? Itu sebuah pertanyaan. Kira-kira sudah belum ya kita melaksanakan seperti itu? Padahal itu baru sebagian kecil dari etika. Tapi saya yakin kalian semuanya sudah melakukannya. Namun mungkin ada satu atau dua dari kita yang kadang lupa, tidak melakukan hal-hal seperti itu terkait dengan etika ya. Marilah anak-anak, ayolah mulai hari ini kita membiasakan diri. Karena apa? Etika itu adalah kebiasaan. Kalau kita biasa melakukan, maka spontan kita akan melakukan. Kita membiasakan diri untuk beretika. Bagaimana ketika kita bergaul dengan lingkungan. Seperti dalam contoh video tadi, berterima kasihlah ketika diberi, jangan hanya diam saja. Kemudian berpamitlah ketika kita lewat di hadapan orang banyak. Kalau dalam video tadi karena dalam bahasa Jawa ya, nderek langkung, nyuwun sewu, permisi kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian membiasakan diri minta maaf kalau kita salah. Jangan malu kalau emang kita salah, kita seperti mengakui maaf, sepurane yo, sepurane nggih, sepunten nggih dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah salah satu etika seperti yang ada di video yang baru saja kalian tonton. Kemudian biasakan dengan 3S, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan. Apa itu 3S? Mengucap salam. Biasakan mengucap salam. Masuk ke rumah ucap salam, keluar rumah ucap salam, masuk ke ruang guru ucap salam, masuk ke kelas ucap salam, ketemu guru di jalan ucap salam. Dimanapun tempatnya, biasakan S yang pertama ucap salam. Kemudian senyum, tersenyumlah ketika ketemu dengan orang lain, merengut guys. Walaupun itu melutnya karena kita malu ya, tapi usahakan senyum. Senyum adalah ibadah. Kalau kalian banyak senyum, berarti kalian sudah banyak ibadah, kan begitu ya. Kemudian ketika bertemu guru, jangan ada anak yang nggak mau nyapa tapi malah nyimpang, mungkin karena malu dan pura-pura tidak tahu. Nah, itu adalah contoh-contoh etika sederhana di lingkungan kita di sekolah. Tapi Bu Sum yakin kalian semua sebagai siswa SMP 6 adalah siswa yang mengerti tata krama, mengerti etika dalam bergaul baik di lingkungan. Nah, kalau pada saat sekarang karena kita memang dalam situasi pandemi yang seperti ini, anak-anak, sebuah keprihatinan sebetulnya, kita belum bisa bertatap muka. Belajar pun kita hanya bisa melalui online. Bahkan MPLS seperti ini kita laksanakan secara online. Memang seperti inilah kondisi yang pandemi, tapi bukan berarti kita tidak bisa menerapkan bagaimana beretika. Tetap, walaupun kita melalui daring, walaupun kita melalui medsos, kita harus tetap menjunjung tinggi yang namanya etika. Medsos dan daring tetap kita wajib menerapkan etika. Nah, untuk lebih mendalami bagaimana etika dalam pergaulan dan berkomunikasi lewat medsos, coba kalian pahami materi PowerPoint berikut ini ya.
tolong dibaca ulang. Kalau belum paham dibaca ulang, belum paham lagi dibaca ulang, berulang-ulang dibaca sampai kalian memahami PowerPoint materi yang saya rangkum dalam PowerPoint yang akan disajikan setelah ini. Silakan ya. Gimana anak-anakku? Sudah dibaca? Pelajari, baca berkali-kali. Semakin banyak kita membaca, akan semakin banyak kita memahami. Nah, kemudian kalau sudah memahami, terapkanlah dalam berkomunikasi secara daring melalui pembelajaran daring. Kalian nanti akan mengalami atau melaksanakan pembelajaran secara daring mulai hari Senin. Oh ya, maaf anak-anak, mengapa saya tidak bermasker? Karena saya membuat video ini di rumah. Ya, saya membuat video sendiri, tidak ada orang, sehingga saya tidak bermasker. Ini di rumah saya sendiri ya. Jadi kalau tanya-tanya ini bosan kok gak maskeran? Karena ini di rumah, jadi di rumah tidak ada orang, jadi saya tidak memakai masker. Ini pun di dalam rumah saya ya. Jadi tidak ada orang selain saya dan bapak ya, jadi maka saya tidak bermasker. Nah anak-anak, tadi kamu sudah mencermati video. Setelah itu nanti coba apa ya kira-kira di dalam materi slide atau di PowerPoint tadi yang saya belum bisa melaksanakan. Nah itu ya, coba nanti kita coba kira-kira apa yang belum kita laksanakan di materi itu. Nanti kita coba belajar agar kalian semua nanti siswa-siswi SMP 6 adalah anak-anak yang menjunjung tinggi etika dan persoalan. Jadi sekali lagi saya ulangi, ayo anak-anak ya, kita menjadi anak yang betul-betul menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi budi pekerti, dan jangan lupa anak-anak ya, nanti di era rapot kalian, kalau kalian sudah melaksanakan pembelajaran 1 semester, di era rapot kalian juga ada nilai kepribadian. Tidak melulu nilai dari akademik mapel, ada nilai kepribadian. Kalian akan dinilai oleh Bapak Ibu guru dalam hal misalnya etika, seperti yang tadi saya katakan ya. Bagaimana kesopanan kalian, bagaimana tata krama kalian, bagaimana kalian melaksanakan dan mengamalkan ilmu-ilmu dalam agama yang sudah kalian pelajari, nanti akan dinilai juga di dalam era. Jadi tidak melulu nilai dalam bentuk angka ya. Karena itu sekali lagi ayo kita belajar untuk bertata krama dan beretika. Tata krama bisa katakan di sini kita harus bertata krama dalam berbicara. Gimana toh tata krama berbicara itu? Pertama, intonasi. Istilah anak sekarang, jangan ngegas kalau ngomong ya. Jangan ngegas. Yang kedua, sikap. Misalnya kalau berbicara dengan guru, jangan kita memandang ke atas, menunduklah.
Lalu kita harus tahu dengan siapa kita bicara. Dengan orang yang lebih tua kita harus sopan. Bukan berarti kalau dengan anak yang muda kita tidak sopan, tapi dengan orang tua tentunya beda kalau kita bergurau misalnya dengan teman-teman yang sebaya. Kita juga harus memperhatikan di mana tempat kita berbicara. Kemudian yang kedua, tata krama dalam pergaulan. Tata krama di rumah. 1. Kalian wajib, sekali lagi wajib menghormati kedua orang tua. Wajib. Kemudian wajib menghormati orang yang lebih tua. Terus yang ketiga ini yang penting ini, wajib minta izin kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Ya, sekali lagi wajib minta izin kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Jadi jangan sampai ada anak-anak SMP 6 yang berangkat ke sekolah langsung melayu ya. Itu namanya tidak atau belum mempunyai etika yang benar. Kemudian wajib minta maaf. Tidak boleh menyela-nyela pembicaraan orang, termasuk tata krama dalam pergaulan. Kemudian ada tata krama di sekolah, santun dan hormat kepada kepala sekolah, guru, karyawan, maupun teman-teman dan semua warga yang ada di sekolah. Kemudian mentaati tata tertib sekolah, menerapkan 5S. Senyum, sapa, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kepada teman, minta izin bila kita ingin meminjam barang. Tidak berkata kotor. Itu kalau di sekolah. Di masyarakat pun juga harus kita menerapkan etika dan bagaimana yang tata krama yang benar. Misalnya mengucap salam kepada saudara, orang tua maupun teman, mengetuk pintu ketika bertamu atau pagar bila pagarnya tertutup, ketuklah pagarnya. Kemudian saling tolong menolong, menghargai pendapat orang. Satu lagi, jangan sampai kalian menerima pemberian orang atau di kelas ini kadang-kadang ada yang lupa angkat tangan dengan tangan kiri, ada ini kadang-kadang yang lupa. Itu juga etika anak ya, jangan angkat tangan dengan tangan kiri. Satu lagi, apalagi ini masanya pandemi ini ya, jangan meludah di sembarang tempat. Nah, banyak sebetulnya etika-etika yang harus kita ketahui sehingga kita menjadi anak yang betul-betul menjadi teladan dalam etika. Itu dalam pergaulan sehari-hari. Sedangkan etika dalam bermedsos tadi kalian sudah mempelajari lewat tampilan PowerPoint yang saya minta kalian baca berkali-kali sehingga kalian memahami kemudian nanti menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin kok kalian semuanya pasti bisa ya menerapkan bagaimana beretika yang baik, bagaimana bertata krama yang baik. Apalagi kita kebanyakan adalah berbudaya Jawa ya, jadi ada basa kromo dan sebagainya yang itu akan membuat kita bisa menghargai orang lain. Di suku lain pun juga ada tata krama. Baiklah anak-anak, setelah ini Bu Sum akan sampaikan lagi sebuah video, dan video ini dibuat sebelum masa pandemi ya. Jadi sekali lagi video ini dibuat sebelum masa pandemi. Jadi memang tidak bermasker di sekolah, tapi tidak bermasker karena sekali lagi video ini dibuat sebelum masa pandemi. Namun demikian video ini saya tayangkan karena di sini saya ingin menyoroti bagaimana bertata krama di sekolah. Ada satu yang sekarang tidak boleh dilakukan sementara ini ya, tidak boleh dilakukan adalah bersalaman. Kalau nanti di video ada yang bersalaman, nah itu sekarang kita jangan dulu ya, karena masanya masa pandemi kita tidak usah bersalaman dulu karena kita sesuai dengan prokes ya. Nah di video sekali lagi video yang dibuat sebelum masa pandemi ini, kalau ada tayangan ada guru dan murid bersalaman itu adalah dilakukan sebelum pandemi yang sementara waktu ini kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Paham anak-anakku ya? Baiklah, untuk materi ini karena memang daring tidak bisa berpanjang lebar. Setelah ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan
tolong dijawab, dan jawablah dengan baik, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang sopan, dengan etika yang baik. Saya yakin kalian semua bisa. Dan jangan lupa anak-anak ya, selalu patuhi prokes. Semoga pandemi ini segera berakhir, dan semoga kita semuanya selalu dilimpahkan kesehatan, keluarga kita juga demikian, kita selalu sehat walafiat. Sekali lagi terima kasih, maaf apabila ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan dengan apa yang Busum ucapkan. Busum akhiri ya, dan selamat membaca ulang. Boleh membaca ulang slide atau PowerPoint-nya, kemudian silakan dilihat berulang-ulang juga videonya, baru yang terakhir nanti kalian mengerjakan soal-soal. Sekali lagi terima kasih anak-anak, selamat, dan jangan lupa ya selalu jaga prokes. Semoga kita semua sehat, semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.